Susu dingin membasahi rambut pramugari itu. Sekelompok preman bertubuh kekar menatapnya dengan pandangan meremehkan. Tanpa berkata apa-apa, ia berlutut, membersihkan tumpahan susu dan remah makanan di lantai pesawat. Tiba-tiba, seorang pria menyentuh bahunya, mencibir. "Hei, dengan tubuh seperti itu, seharusnya kamu melakukan hal lain, bukan jadi pramugari." Para penumpang terdiam ketakutan, suasana dalam kabin mencekam. Tapi saat itu juga, tatapan mata pramugari itu berubah dingin. Mereka tidak tahu siapa yang baru saja mereka sentuh, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jumat, 27 September 2024. Hari pertama libur Lebaran. Terminal domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipenuhi lautan manusia yang pulang kampung. Gelak tawa keluarga, celotehan anak-anak, dan suara roda koper berbaur menjadi simfoni keramaian. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arini berdiri di depan gerbang keberangkatan, tersenyum ramah seperti biasa. Hari itu adalah tepat 3 tahun ia menjadi pramugari. Namun, 12 tahun sebelumnya, ia hidup di dunia yang sangat berbeda. Lautan yang dingin, latihan yang mencekik, dan misi-misi berbahaya yang mempertaruhkan nyawa. Itu adalah masa-masanya sebagai anggota pasukan Katak, Kopaska, TNI AL. Sejak hari ia bertempur melawan bajak laut di perairan Somalia, hari di mana ia gagal menyelamatkan seorang rekan, Arini meninggalkan laut. Kini, ia menyambut orang-orang di angkasa. Bukan dengan seragam tempur, melainkan seragam rapi pramugari, bukan dengan senjata, melainkan troli layanan makanan. Ia adalah Arini, pramugari biasa. Sekitar 30 menit setelah boarding dimulai, sebagian besar penumpang sudah duduk di tempat masing-masing. Tiba-tiba, keributan terdengar dari luar gerbang. 3 pria berbadan besar menerobos antrean, mendorong penumpang lain dengan kasar. Pria terdepan, bertubuh tinggi dan kekar, mengenakan setelan mahal yang tampak canggung di tubuhnya, seolah dipaksa memakai baju yang tidak biasa ia pakai. Di belakangnya, seorang pria bertubuh besar dan seorang pria bertubuh kurus mengikutinya. Mata Arini secara naluriah memindai mereka. Tato di leher pria di sebelah kanan. Bekas luka lama akibat perkelahian di punggung tangan pria di sebelah kiri. Kesombongan yang terpancar dari cara berjalan pria yang tampak sebagai pemimpin. Naluri Arini yang terlatih bertahun-tahun langsung memberitahunya, orang-orang ini berbahaya. Namun, Arini berusaha mengabaikan perasaan itu. Aku sekarang adalah pramugari, aku harus menjalankan tugasku. Silakan tunjukkan boarding pass Anda, kata Arini dengan sopan, mengulurkan tangannya. Ah, ribet. Jaka, sang pemimpin, menyerahkan boarding pass-nya dengan kasar. Arini menerimanya tanpa mengubah ekspresi. Jaka Wijaya, Hendro Cahyo, dan Rizal Hadi. Kursi mereka di baris 15. Ketiga pria itu masuk ke kabin, menendang tas penumpang lain dan menyenggol bahu mereka. Orang-orang mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berani berkomentar, takut dengan aura mengancam yang mereka pancarkan. Pesawat mulai melaju di landasan. Arini menunjukkan demonstrasi keselamatan sambil mengawasi penumpang. 3 pria di baris 15 itu sama sekali mengabaikan instruksi keselamatan, berbicara dengan suara keras. Terlihat jelas bahwa penumpang di sekitar mereka merasa tidak nyaman. 10 menit setelah lepas landas, tanda sabuk pengaman padam, dan tepat pada saat itu, neraka dimulai. "Hei, bawa air!" teriak Jaka, memecah keheningan kabin. Semua penumpang terkejut dan menoleh. Arini berjalan dengan tenang. Dalam hatinya, kemarahan berkobar, tetapi wajahnya tetap datar. "Baik, Pak. Layanan makanan dan minuman akan segera kami mulai. Aku bilang, bawa sekarang." Jaka bangkit berdiri, menatap Arini dari atas, jelas bermaksud mengintimidasi. Tapi Arini tidak bergeming. Ia pernah menghadapi situasi yang jauh lebih menakutkan saat di Kopaska. Tiba-tiba, Duk, Hendro menendang kursi di depannya. Sepasang lansia di kursi depan terkejut. "Jangan sandarkan kursimu. Bikin sesak." Kakek itu buru-buru menegakkan kursinya. Namun, Hendro terus menendang kursi itu, tertawa seolah merasa lucu.
Rizal, setiap kali Arini lewat, mengangkat ponselnya untuk mengambil foto. Setiap kali Arini berbalik, kamera ponselnya mengikuti. Mbak, umur berapa? Minta nomor teleponnya, dong. Arini tidak menjawab dan terus berjalan. Namun di dalam hatinya, kemarahan perlahan menumpuk. Ada batas kesabaran. 30 menit berlalu. Waktunya layanan makanan. Saat Arini mendorong trolinya mendekati baris 15, Jaka sengaja mengulurkan tangannya dan menyentuh pinggang Arini. Ups, maaf, Mbak, kata Jaka sambil menyeringai. Hendro dan Rizal tertawa terbahak-bahak. Tangan Arini mencengkeram erat pegangan troli, buku-buku jarinya memutih. Jauh di lubuk hatinya, naluri tempur mulai bangkit. Ia tahu, dalam 3 detik saja, ia bisa melumpuhkan ketiga pria itu. Namun, Arini menarik napas dalam-dalam. Belum. Aku masih bisa menahannya. Mau makanannya, Pak? Suara Arini masih tenang, tetapi jika didengarkan baik-baik, ada getaran halus getaran dari kemarahan yang tertahan. Jaka melihat nampan makanan, lalu sengaja menjatuhkannya. Makanan tumpah ke lantai. Aduh, maaf, saya nggak sengaja. Kamu yang bersihin, ya. Arini berlutut dan mulai membersihkan makanan. Saat itu, Rizal mengusap bahu Arini dengan tangannya. Semangat ya, Mbak. Saat itulah, tatapan mata Arini berubah, pupil matanya yang hangat kecoklatan berubah menjadi baja dingin. Namun, belum saatnya. Mereka belum melewati batas. Arini perlahan bangkit berdiri. Ia menatap ketiga pria itu satu persatu. Mereka masih menyeringai, sama sekali tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, dan siapa yang sedang mereka hadapi. Pesawat terbang menuju Bali. Di luar, terhampar lautan awan yang damai. Namun di dalam kabin, ketegangan sebelum badai mulai terasa. Arini kembali ke dapur pesawat dan melihat ke cermin. Dirinya di cermin masih seorang pramugari biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan seorang prajurit yang bertempur melawan musuh di laut, perlahan kembali. Tahan sedikit lagi. Tapi jika mereka benar-benar melewati batas, Arini mengepalkan tinjunya, lalu membukanya. Buku-buku jarinya berbunyi klik-klik. Sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. 1 jam lagi sampai Bali. Akankah semua berjalan lancar sampai saat itu? Arini maupun kelompok Jaka, belum tahu. Penerbangan ini akan mengubah nasib mereka semua. 30 menit setelah layanan makanan selesai, sebagian besar penumpang beristirahat dengan tenang atau memandang keluar jendela. Penerbangan sore yang damai. Setidaknya, dari luar, Arini sedang menyiapkan layanan berikutnya di dapur. Ia menata troli minuman, menumpuk kotak-kotak susu. Tangannya menata gelas, tetapi pikirannya terus tertuju ke baris 15. Ia tidak bisa menebak apa lagi yang akan dilakukan ketiga pria itu. Arini mendorong troli minuman keluar. Saat ia mendekati baris 15, Jaka mengangkat tangan. Susu, dong. Saat Arini hendak menyerahkan kotak susu, Jaka sengaja menjatuhkannya. Kotak susu jatuh ke lantai. Arini diam-diam memungut kotak susu itu. Jaka meminta kotak susu lagi. Kali ini kasih yang benar, ya. Arini menyerahkannya lagi, kali ini Jaka menerima kotak susu itu, membuka tutupnya, dan perlahan menuangkannya ke atas kepala Arini. Susu dingin mengalir melalui rambutnya, ke wajah, ke lehernya. Susu putih membasahi blus seragamnya, menempel di tubuhnya. Astaga, salah lagi. Maaf. Hendro dan Rizal tertawa terbahak-bahak. Para penumpang di sekitar mereka terkejut, tetapi tidak ada yang berani maju. Arini berdiri diam, susu menetes dari tubuhnya. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka wajahnya, tetapi kemarahan tak bisa diseka. Namun, ia masih menahannya. Bapak-bapak, perilaku seperti ini mengancam keselamatan dalam kabin. Suara Arini tidak bergetar. Tetapi tinjunya sedikit terkepal. Lampu indikator toilet menyala. Arini berjalan menyusuri lorong. Saat itu juga, Jaka bangkit berdiri dan menghalangi jalan Arini. Mau kemana? Suara Jaka malas, tetapi tatapannya tajam.
Mata predator yang mengintai mangsanya. Memeriksa toilet. Jawab Arini dengan tenang. Jaka melangkah satu langkah lebih dekat. Terlalu dekat. Hampir melanggar ruang pribadi Arini. Sampai Bali ada waktu enggak? Bau alkohol tercium dari mulut Jaka. Arini mundur selangkah, tetapi tidak ada tempat untuk menghindar di lorong sempit itu. Maaf. Saya tidak bisa membuat janji pribadi. Kenapa? Punya pacar? Jaka semakin mendekat. Kali ini, ia mengulurkan tangannya ke pinggang Arini. Tubuh Arini menegang sesaat. Reaksi yang sudah tertanam dalam dirinya dari latihan Kopaska. Ia ingin mematahkan pergelangan tangan Jaka dan membantingnya ke lantai saat itu juga. Namun, Arini dengan tenang mendorong tangan Jaka. Jangan sentuh saya. Suaranya tenang tetapi tegas. Wajah Jaka memerah. Harga dirinya terluka karena ditolak. Galak amat. Pramugari beneran, nih? Hendro mencibir dari samping. Rizal mengangkat ponselnya, diam-diam merekam situasi ini. Tepat pada saat itu, seseorang di kursi depan bangkit berdiri. Iqbal. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun. Pemuda biasa dengan penampilan rapi dan berkacamata. Tolong hentikan, Pak. Suara Iqbal bergetar, tetapi ia berusaha memberanikan diri. Keinginannya untuk membantu Arini lebih besar daripada rasa takutnya. Hendro menatap Iqbal, memindai dari atas ke bawah, lalu mendengus. Kamu siapa? Hendro melangkah mendekati Iqbal. Perbedaan ukuran tubuh mereka sangat mencolok. Iqbal hanya setinggi dada Hendro. Saya cuma merasa penumpang lain juga tidak nyaman, Pak. Suara Iqbal semakin mengecil, tertekan oleh intimidasi Hendro. Kalau tidak nyaman, pindah sana. Hendro mendorong bahu Iqbal. Iqbal terhuyung. Hendro mendorongnya lagi, kali ini lebih keras, seolah merasa lucu. Tatapan mata Arini semakin dingin. Ia tidak bisa membiarkan penumpang tak bersalah terluka. Tapi belum waktunya. Selama tidak ada benturan fisik, ia tidak punya alasan untuk ikut campur. Para penumpang, mohon kembali ke tempat duduk, Arini mencoba menengahi. Hendro melotot ke arah Arini, tetapi akhirnya kembali ke tempat duduknya. Iqbal juga menghela napas lega dan duduk, tapi ini baru permulaan. 10 menit kemudian, Rizal mulai berbicara dengan Iqbal. Nak, punya uang, kan? Iqbal terkejut, tidak bisa menjawab. Rizal terus menekan. Mahasiswa kan dapat uang saku, atau ngajar privat, kan? Pinjam uang dong. Saya tidak punya uang, Pak, suara Iqbal hampir tidak terdengar. Jaka menyela. Mana mungkin gak punya? Coba lihat tasmu. Jaka menarik tas Iqbal. Iqbal mencoba melawan, tetapi tidak berguna. Hendro memegangi lengan Iqbal. Dompet ditemukan di dalam tas. Jaka membuka dompet itu dan menemukan sekitar 200.000 rupiah. Oh, lumayan banyak nih. Saat Jaka hendak mengambil uang itu, Arini mendekat. Apa yang Anda lakukan adalah pencurian. Suara Arini sedingin es. Jaka menatap Arini. Pencurian? Kami cuma pinjam, kan? Jaka menatap Iqbal. Iqbal ketakutan. Tangan Hendro masih memegangi lengannya. Iya, Pak. Kami pinjamkan, kata Iqbal dengan suara bergetar. Jelas ia dipaksa, tetapi terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tangan Arini mengepal erat, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Prajurit di dalam dirinya meraung. Aku harus melumpuhkan mereka sekarang. Aku bisa melakukannya. 3 detik sudah cukup. Namun, Arini menarik napas dalam-dalam. Belum. Ia membutuhkan lebih banyak bukti dan harus menunggu saat yang tepat. CCTV merekam semuanya, Arini menunjuk ke langit-langit. Sebuah kamera kecil menyala dengan lampu merah, berfungsi. Jaka terdiam sesaat, tetapi segera mencibir. Jadi, kami cuma transaksi uang antar teman. Jaka memasukkan uang Iqbal ke sakunya, semua 200.000. Kasih tahu nomor kontakmu. Nanti ku bayar. Hendro merebut ponsel Iqbal dan memeriksa nomor kontaknya. Iqbal tidak bisa melawan sama sekali. Ia terlalu takut. Penumpang lain menyaksikan adegan ini, tetapi tidak ada yang berani maju. Semua orang takut.
Mereka tidak ingin terlibat dengan pria-pria menakutkan itu. Arini diam-diam menghubungi kokpit, melaporkan situasi dan meminta polisi menunggu di Bandara Bali. Namun, jawaban kapten tidak seperti yang ia harapkan. Jika belum ada kekerasan fisik, sulit untuk ikut campur. Kita akan menanganinya setelah mendarat. Arini merasa frustrasi. Secara hukum, itu benar. Tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa, padahal ada korban di depannya saat itu juga. Berpura-pura pergi ke toilet, ia melewati Iqbal. Dengan suara kecil, ia berbisik, "Tahan sebentar, saya akan menanganinya." Iqbal menatap Arini dengan mata terkejut. Ada keyakinan di mata Arini, seperti tatapan seorang ahli. Setelah keluar dari toilet, Arini melihat ke cermin. Dirinya di cermin masih seorang pramugari. Tapi tatapannya berbeda. Itu adalah mata seorang prajurit yang akan berperang. Tunggu sebentar lagi, sedikit lagi. Begitu mereka benar-benar melewati batas. Arini melepaskan buku-buku jarinya. Berbunyi klik-klik. Sudah lama ia tidak merasakan ketegangan seperti ini. Di luar, keributan semakin besar. Arini bergegas keluar dan melihat Hendro mencekik Iqbal. "Kenapa kamu terus menatapku? Bikin kesal saja." Wajah Iqbal pucat. Ia tampak kesulitan bernapas. Seketika, sesuatu di dalam diri Arini putus. Ia tidak bisa menahannya lagi. Tangan Hendro semakin erat mencekik Iqbal. Kaki Iqbal sedikit terangkat dari lantai. Wajahnya mulai membiru. Arini melangkah 1, 2 langkah. Cara berjalannya berbeda. Bukan lagi langkah pramugari yang anggun. Itu adalah langkah predator yang mendekat tanpa suara. Rambutnya yang basah oleh susu menempel di wajahnya, tetapi tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. "Lepaskan dia." Suara Arini rendah dan dingin. Nada yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hendro menatap Arini, mencibir. Ia tidak melepaskan Iqbal, malah berbalik ke arah Arini. Dengan satu tangan, ia masih mencekik Iqbal. Mata Arini melihat wajah Iqbal yang membiru. Ia tidak bisa bernapas dengan benar. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seketika, Arini bergerak. Terlalu cepat. Dalam sekejap mata, tangan Arini mencengkeram pergelangan tangan Hendro dan sedikit memelintirnya. Hanya itu, tetapi Hendro menjerit dan melepaskan Iqbal. Iqbal jatuh ke lantai, terengah-engah. Jaka bangkit dari tempat duduknya dan mengangkat tinjunya. Tapi Arini sudah siap. Melepaskan pergelangan tangan Hendro, ia berbalik dan mencengkeram lengan Jaka, memelintirnya. Jaka juga berlutut. Rizal mencoba meraih Arini dari belakang, tetapi Arini merendahkan tubuhnya dan menjegal kaki Rizal. Rizal kehilangan keseimbangan dan jatuh. 3 detik. Hanya dalam 3 detik, ketiga pria itu tergeletak di lantai. "Apa ini?" Jaka mencoba bangkit dari lantai. Tetapi Arini hanya menekan bahunya dengan ringan, dan ia kembali duduk. Perbedaan kekuatan sangat mencolok. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang wanita? Hendro bergumam dengan ekspresi tidak percaya. Ia tidak bisa memahami bagaimana tubuhnya yang besar bisa dilumpuhkan dalam sekejap. "Kakakmu ini siapa?" Rizal bertanya dengan suara bergetar, menatap Arini dengan mata ketakutan. Kabin menjadi sunyi. Semua penumpang terkejut, mulut mereka ternganga. Pramugari yang tampak rapuh itu telah melumpuhkan 3 pria kekar dalam sekejap. Arini menatap ketiga pria itu dengan tenang. Napasnya tidak terengah-engah. Ia tenang seolah tidak terjadi apa-apa. 12 tahun latihan Kopaska telah meresap ke dalam tubuhnya. Jangan mencoba untuk bangun. Jika saya harus melumpuhkan kalian lagi, kali ini akan lebih sakit. Ancaman Arini membuat ketiga pria itu tidak bergerak. Arini memanggil pramugari lain dan memintanya membawa kabel ties. Lalu dengan cekatan, ia mengikat ketiga pria itu ke kursi mereka. Gerakannya akurat dan cepat. Gerakan seorang profesional yang terlatih. Ini tidak mungkin, Jaka terus bergumam. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Fakta bahwa ia, yang selama ini selalu mengandalkan kekuatan untuk mengintimidasi orang lain, dilumpuhkan oleh seorang pramugari dalam sekejap,
Tidak bisa ia terima. Iqbal bangkit dengan kaki gemetar. Ia menyentuh lehernya dan terbatuk. Arini mendekat untuk memeriksa keadaannya. Anda baik-baik saja? Iqbal mengangguk. Ia tidak bisa bicara, tetapi tatapan matanya menyampaikan rasa terima kasih. Para penumpang di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam situasi, yang lain hanya menatap dengan terpana. Seorang nenek bahkan bertepuk tangan. Arini mengangkat telepon kabin. Ia melaporkan situasi secara singkat kepada kapten. 3 penumpang menyerang penumpang lain dan mencuri barang-barang, dan mereka saat ini sudah terikat di depannya. Ia meminta polisi disiagakan saat tiba di Bali. Ketiga pria itu tetap terikat di kursi, tidak bisa bergerak. Mereka yang tadinya membuat suasana kabin mencekam, kini benar-benar tidak berdaya. Satu persatu, penumpang lain mulai memberanikan diri. Mereka mulai menceritakan insiden yang menimpa mereka, yang sebelumnya terlalu takut untuk diungkapkan. Pasangan lansia menceritakan tentang kursi yang ditendang, seorang wanita menceritakan tentang pelecehan seksual yang ia alami. Wajah Jaka semakin pucat. Baru sekarang ia menyadari seberapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. CCTV merekam semuanya, ada banyak saksi, dan mereka akan ditangkap sebagai pelaku tindak pidana. Pesawat terbang menuju Bali sesuai jadwal. Selama sekitar 40 menit sisa penerbangan, ketiga pria itu harus tetap terikat, di bawah tatapan penumpang lain. Arini kembali ke perannya sebagai pramugari biasa. Ia merawat Iqbal yang terluka dan menenangkan penumpang lain yang terkejut. Namun sekarang semua orang tahu. Pramugari ini bukanlah orang biasa. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Iqbal bertanya dengan suara kecil. Arini sedikit ragu. Belum saatnya menceritakan semuanya. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Dulu, saya sedikit berlatih bela diri." Meskipun kemampuannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata berlatih bela diri, Iqbal tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah bersyukur Arini telah menyelamatkannya. Hendro, yang terikat, bergumam. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang wanita paruh baya di kursi sebelahnya menyela, "Karena kamu meremehkan wanita, makanya kamu mengalami hal seperti itu." Suara-suara setuju terdengar dari sekitarnya. Ketiga pria itu semakin menciut. Arini memandang keluar jendela. Di bawah awan, Laut Biru Bali mulai terlihat. Sebentar lagi akan mendarat. Jauh di lubuk hatinya, sebuah ingatan lama muncul. Kata-kata instruktur saat ia menjalani pelatihan Kopaska terlintas dalam benaknya. Kekuatan ada untuk melindungi yang lemah. Jangan pernah menggunakannya untuk menindas yang lemah. Hari ini, Arini telah mempraktikkan ajaran itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa lega. Meskipun terkadang sulit menyembunyikan identitasnya, jika ia bisa membantu seseorang seperti hari ini, itu sudah cukup. Pengumuman kabin terdengar. Pemberitahuan bahwa pesawat akan segera mendarat dan para penumpang diminta mengenakan sabuk pengaman. Ketiga pria itu masih terikat. Mereka harus tetap dalam kondisi itu sampai pesawat mendarat dan polisi tiba. Itu adalah karma mereka. Bandara Bali semakin dekat. Landasan pacu mulai terlihat. Arini menarik napas dalam-dalam. Polisi akan segera datang, dan ia harus menyelesaikan kasus ini. Dan mungkin, ia juga harus sedikit mengungkapkan tentang masa lalunya. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan Bandara Ngurah Rai. Suara mesin semakin pelan, dan pesawat perlahan menuju gerbang. Di luar jendela, terlihat 2 mobil polisi. Lampu strobo merah dan biru berkedip-kedip. Sesuai dengan apa yang Arini sudah hubungi sebelumnya. Para penumpang satu persatu bangkit dari tempat duduk mereka, tetapi ketiga pria di baris 15 masih duduk terikat. Penumpang lain melewati mereka, beberapa dengan tatapan iba, yang lain dengan tatapan jijik. Pintu kabin terbuka dan 4 petugas polisi masuk. Petugas paling depan adalah seorang senior, seorang AKP, dengan rambut beruban dan tatapan tajam seorang veteran. Arini melangkah maju dan menjelaskan situasinya. AKP itu mengamati tempat kejadian. 3 pria terikat dengan kabel ties, Iqbal menyentuh lehernya,
dan Arini dengan ekspresi tenang. Situasi jelas terlihat dalam sekejap. Namun, seorang polisi muda di samping AKP itu menatap Arini dengan seksama, lalu matanya membelalak. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia mengenali sesuatu. "Maaf, apa Anda Bapak, Ibu Arini, mantan anggota Kopaska?" Seketika kabin menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Arini. Arini menghela napas pelan. Ini adalah saat di mana masa lalu yang ingin ia sembunyikan terungkap. Tapi sekarang, ia tidak bisa menghindarinya. Ia mengangguk pelan. Wajah polisi muda itu berseri-seri. Ia hendak menceritakan operasi Somalia tahun 2018, tetapi melihat ekspresi Arini, ia menghentikan ucapannya. Kenangan itu, meskipun membanggakan, juga merupakan luka yang menyakitkan. Itu adalah operasi di mana ia menyelamatkan 7 orang, tetapi kehilangan 1 rekan. Para polisi melepaskan kabel ties ketiga pria itu dan memborgol mereka. Jaka, Hendro, dan Rizal dibawa keluar dengan kepala tertunduk. Kesombongan yang mereka miliki saat naik pesawat lenyap tak berbekas. Jaka melirik Arini saat lewat. Di matanya, tercampur rasa takut dan rasa hormat yang aneh. Baru sekarang ia menyadari bahwa kemampuan Arini yang melumpuhkan mereka dalam sekejap itu bukanlah hal yang biasa. Di dalam mobil menuju kantor polisi, AKP itu bertanya, "Anda mantan Kopaska, mengapa Anda berhenti?" Arini menatap keluar jendela. Langit biru Bali terlihat. Hari yang cerah tanpa awan sedikit pun. Hari di mana ia kehilangan rekannya juga cerah seperti ini. Ironis. Ketika tiba di kantor polisi, kabar itu sudah menyebar. Cerita tentang mantan Kopaska yang melumpuhkan 3 preman di dalam pesawat. Di ruang interogasi, Jaka sedang memberikan keterangan. Arini melihatnya dari balik kaca. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ia terlihat lesu dan terus menundukkan kepala. Polisi menjelaskan, mereka akan didakwa dengan tuduhan perampokan dan penyerangan, dan jika tidak ada kesepakatan, mereka akan dipenjara minimal 2 hingga 3 tahun. Wajah Jaka semakin pucat. Kata penjara menghantuinya. Saat itu, sebuah pikiran muncul di benak Arini. Mungkin ada cara yang lebih baik daripada hanya menghukum mereka. Arini memanggil AKP itu ke samping. "Saya punya satu usulan. Bisakah kita meminta mereka mengikuti program khusus sebagai syarat penangguhan tuntutan?" AKP itu menunjukkan ekspresi terkejut. Arini perlahan mulai menjelaskan tentang metode pelatihan ekstrem yang ia pelajari di Kopaska, dan bagaimana itu bisa mengubah seseorang. Ia yakin bisa membuat mereka menjadi orang yang sama sekali berbeda melalui pelatihan intensif selama 30 hari. AKP itu menggelengkan kepala. Tidak akan mudah. Perlu persetujuan dari atasan, dan yang terpenting, persetujuan korban. Arini terus membujuk dengan gigih. Ia menceritakan pengalaman Kopaskanya, pengalamannya dalam operasi Somalia, dan yang terpenting, keyakinannya bahwa ia bisa mengubah orang. AKP itu berpikir keras untuk waktu yang lama, lalu menelepon atasannya. Percakapan panjang terjadi. Mungkin karena pengalaman khusus Arini, tanggapan yang ia terima secara tak terduga positif. Pak Direktur tertarik. Agak tidak lazim, tapi layak dicoba. Selanjutnya, persetujuan korban. Iqbal dipanggil dan situasinya dijelaskan kepadanya. Iqbal awalnya ragu, tetapi menatap Arini dan mengangguk. Ia memutuskan untuk percaya pada Arini yang telah menyelamatkannya. "Ya, saya setuju." Jawaban singkat Iqbal membuat Arini menatapnya dengan rasa terima kasih. Sekarang tinggal pilihan Jaka dan kelompoknya. Mereka dibawa ke ruang interogasi. Polisi menjelaskan, mereka bisa memilih untuk masuk penjara atau mengikuti program khusus selama 30 hari. Jaka bertanya, "Program khusus apa, Pak?" Arini melangkah maju. Ketiga pria itu menatap Arini dengan ekspresi terkejut. "Ini adalah pelatihan ekstrem kelautan yang saya jalankan. Kalian akan menjalani pelatihan seperti neraka selama 30 hari. Hendro menelan ludahnya. Kata neraka menakutkan, tetapi penjara lebih menakutkan. Rizal bertanya dengan suara gemetar. "Tapi, itu lebih baik daripada penjara, kan?"
Arini tersenyum dingin. Entahlah, mungkin setelah menjalani pelatihan saya, kalian akan menyesal dan berpikir penjara lebih baik. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Menghabiskan 2,3 tahun di penjara atau 30 hari pelatihan. Jawabannya sudah jelas. Jaka yang pertama membuka mulut. Saya bersedia. Saya akan ikut program itu. Hendro dan Rizal juga mengangguk. Mereka ingin menghindari penjara. Mereka berpikir hidup mereka akan berakhir jika menjadi residivis. Arini menatap mereka. Tatapannya tajam. Kalian tidak akan menyesal, kan? Ketiga pria itu mengangguk serentak. Tentu saja. Dalam hati mereka berpikir bahwa mereka hanya perlu bertahan selama 30 hari. Mereka tidak tahu betapa naifnya pikiran itu. Pengerjaan dokumen dimulai. Perjanjian partisipasi program syarat penangguhan tuntutan, berbagai surat pernyataan, semuanya berpindah tangan. Ketiga pria itu menandatangani dengan tangan gemetar. Arini memandang keluar jendela. Gunung Agung terlihat di kejauhan. Gunung yang megah dan indah. Bisakah orang berubah seperti gunung itu? Sejak hari ia gagal menyelamatkan rekannya di Somalia, Arini selalu dihantui rasa bersalah. Tapi sekarang, ia merasa ada kesempatan untuk menyelamatkan orang dengan cara yang berbeda. Bukan menyelamatkan nyawa, melainkan menyelamatkan jiwa. Dimulai 3 hari lagi, Arini menyatakan, siapkan mental kalian sampai saat itu. Kalian akan menjalani 30 hari tersulit dalam hidup kalian. Jaka, Hendro, dan Rizal saling pandang. Mereka cemas, tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka masih percaya bahwa apapun akan lebih baik daripada penjara. Arini tahu, mereka akan segera menyesal. Tetapi ia juga tahu bahwa di akhir penyesalan itu, akan ada perubahan sejati. Matahari condong ke barat. Langit senja Bali memerah. Itu adalah senja yang menandai awal yang baru. 3 hari kemudian, pukul 5 pagi. 3 pria berdiri di depan bekas galangan kapal di tepi pantai Lovina, Jaka, Hendro, Rizal. Wajah mereka dipenuhi kecemasan dan penyesalan. Angin laut yang dingin menerpa wajah mereka. Arini muncul dengan seragam tempur hitam. Penampilan pramugari biasanya lenyap tak berbekas. Ia adalah seorang instruktur yang kejam. Mulai sekarang, selama 30 hari, kalian bukan manusia. Sampai saya menjadikan kalian manusia. Suara Arini memecah udara pagi. Bekas galangan kapal itu, tidak seperti penampilannya, telah sepenuhnya direnovasi di dalamnya. Area pelatihan yang luas, akomodasi, dan berbagai peralatan pelatihan telah disiapkan. Itu adalah tempat yang Arini bangun secara pribadi, setelah keluar dari Kopaska. Latihan hari pertama lebih sederhana dari yang mereka kira. Bertahan di air laut selama 1 jam, air laut pada akhir September itu dingin. Ketiga pria itu mengenakan pakaian latihan dan masuk ke air. Kurang dari 5 menit, mereka sudah mulai menggigil. Jika kalian ingin keluar, silakan keluar. Sebagai gantinya, langsung ke kantor polisi. Kata-kata Arini membuat ketiga pria itu mengertakkan gigi. Itu lebih baik daripada penjara. Sampai saat itu, 30 menit berlalu, Rizal hampir pingsan. Bibirnya membiru. Saat itu, Hendro memegangi Rizal. Hal yang tak terbayangkan jika biasanya. Setelah 1 jam, ketiga pria itu hampir pingsan. Arini menarik mereka keluar. Menutupi mereka dengan selimut hangat, ia berkata, sampai di sini dulu untuk hari ini. Hari kedua, latihan perahu karet dimulai. Mereka harus membawa perahu karet seberat 200 kg, di atas kepala dan bolak-balik menyusuri pantai sepanjang 10 km. Awalnya, mereka bergerak sendiri-sendiri. Hasilnya menyedihkan. Belum sampai 1 kilometer, mereka sudah menjatuhkan perahu itu. Kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian butuh kerja tim. Atas teguran Arini, ketiga pria itu dengan enggan mulai bekerja sama. Jaka memimpin arah di depan, Hendro menopang beban di belakang, dan Rizal menjaga keseimbangan di tengah. Pada titik ke-5 kilometer, Rizal pingsan. Tenaganya sudah habis, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jaka dan Hendro mengangkat Rizal sampai lehernya. Tidak apa-apa.
Kami akan membawamu. Kata-kata Hendro membuat Rizal menangis. Ia belum pernah menerima perhatian seperti itu sepanjang hidupnya. Seminggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Tubuh ketiga pria itu mulai berubah. Lemak hilang dan otot terbentuk. Tapi yang lebih penting adalah perubahan mental. Setiap malam, Arini menceritakan kisah kepada mereka. Pengalamannya saat di Kopaska, pentingnya rekan kerja, dan apa itu kekuatan sejati. Orang yang benar-benar kuat tidak menindas yang lemah. Sebaliknya, mereka melindungi. Kata-kata Arini perlahan meresap ke dalam hati ketiga pria itu. Minggu kedua, latihan praktis dimulai. Latihan menyelamatkan rekan yang hampir tenggelam di laut. Ketika Jaka berpura-pura jatuh ke air, Hendro tanpa ragu melompat. Meskipun ia sendiri tidak pandai berenang. Ketika Hendro dan Jaka hampir tenggelam saat mencoba menyelamatkan, Rizal melompat. Ia, yang hanya terbiasa dengan komputer, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Ketika Arini menarik ketiga pria itu ke pantai, mereka saling berpelukan erat. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi rekan. Minggu ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat latihan, mereka benar-benar menemukan perahu nelayan yang terbalik. 3 nelayan jatuh ke air. Ayo! Jaka yang pertama melompat. Hendro dan Rizal mengikutinya. Mereka melakukan operasi penyelamatan seperti yang telah mereka pelajari. Secara sistematis dan tenang, mereka menyelamatkan ketiga nelayan itu. Saat itu, tim SAR dan Polairut tiba. Para anggota SAR, Polairut menunjukkan ekspresi terkejut. Warga sipil melakukan penyelamatan yang begitu sempurna. Salah satu nelayan yang diselamatkan mencengkeram erat tangan Jaka. Terima kasih. Kalian adalah penyelamat hidup kami. Air mata menggenang di mata Jaka. Itu adalah kata-kata yang baru pertama kali ia dengar seumur hidupnya. Ini juga pertama kalinya ia menerima ucapan terima kasih dari seseorang dan disebut penyelamat. Malam itu, ketiga pria itu duduk diam. Rizal yang pertama membuka mulut, kita benar-benar menyelamatkan orang. Hendro mengangguk. Rasanya aneh. Dalam artian yang baik. Jaka menatap langit. Bintang-bintang bersinar. Kita juga bisa menjadi orang yang berguna. Arini mengawasi mereka dari jauh. Senyum tipis muncul di bibirnya. Perubahan sedang terjadi. Minggu terakhir, tugas sulit menanti. Bertemu dengan korban di masa lalu dan meminta maaf. Mereka harus mencari orang-orang yang selama ini mereka sakiti, termasuk Iqbal. Korban pertama yang mereka temui tidak memaafkan mereka. Mereka diusir. Yang kedua juga sama. Tetapi ketiga pria itu tidak menyerah. Mereka berlutut dan meminta maaf dengan tulus. Bukan meminta pengampunan, melainkan mengakui kesalahan mereka. Ketika mereka bertemu Iqbal, Jaka menangis. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak meminta Anda untuk memaafkan. Saya hanya benar-benar menyesal. Iqbal mengangkat Jaka berdiri. Saya sudah memaafkan kalian. Karena saya melihat kalian sudah berubah. Pada pagi hari ke-30, ketiga pria itu tampak sama sekali berbeda. Wajah mereka gosong oleh matahari, tubuh mereka kokoh, dan yang terpenting, tatapan mata mereka jernih. Arini berdiri di depan mereka. Kerja bagus. Kalian sekarang benar-benar menjadi manusia. Jaka membungkuk dalam-dalam. Terima kasih. Terima kasih telah mengubah kami. Bukan saya yang mengubah kalian. Kalian sendiri yang berubah. Arini menyerahkan sertifikat kepada ketiga pria itu. Itu adalah sertifikat kualifikasi penyelamat laut sipil. Sekarang kalian juga adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan nyawa. Ketiga pria itu memegang sertifikat dan saling pandang. Mereka bukan lagi diri mereka sebulan yang lalu. Mereka bukan preman, melainkan penyelamat. Saat meninggalkan Lovina, Jaka menoleh ke laut. Saya akan kembali. Kali ini, untuk menyelamatkan seseorang. Arini mengantar mereka pergi, berpikir. Rekan yang tidak bisa ia selamatkan di Somalia. Ia merasa seolah-olah telah melunasi hutang itu dengan cara ini. Menyelamatkan jiwa 3 orang. Laut masih biru. Tetapi sekarang, laut itu bukan lagi tempat neraka, melainkan tempat harapan.